Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nyoman Heru di channel Jadi Pengusaha. Gimana kabarnya? Saya berharap kita semua sehat walafiat dan terus optimis dan terus pantang mundur, karena kenapa? Seorang pengusaha itu tidak boleh mundur kecuali jalannya buntu. Itu aja sih. Oke, kali ini saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi nantinya melalui jalur komen, nanti ya bisa di komen ini. Kita akan membahas tentang UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Apa sih UMKM naik kelas? Gitu. Oke. Saya pernah ingat, kalau teman-teman pernah kenal atau pernah tahu Neil Armstrong. Neil Armstrong tuh pernah membuat sebuah quotes yang sangat menarik. Dia bilang, "It's one small step for man, one giant leap for mankind." Yang kalau diterjemahkan, satu buah langkah manusia itu akan merubah pola pikir orang banyak. Nah, kita sebagai pengusaha harus bisa seperti itu. Kenapa? Ketika Neil Armstrong menjejakkan kakinya di bulan, itu merubah, membangun animasi, membangun inspirasi. Wow, bisa ke bulan. Ya, sekarang kita lihat bagaimana Elon Musk, dia ingin mencoba mencapai ke Mars. Nah, kita pengusaha juga harus begitu. Mimpinya tinggi, tapi bisa diwujudkan. Karena kenapa? Tidak ada di dunia yang tidak mungkin, semuanya serba mungkin, termasuk jadi pengusaha. Oke. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang UMKM naik kelas. UMKM itu kepanjangannya dari apa? Yang pasti usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Nah, kita ketahui UMKM ini sudah diakui dalam perspektif global bahwa mempunyai sebuah peran begitu vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Bayangkan, sudah menjadi punya peran dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kenapa bisa begitu? Oke, ini ada sejarahnya. Dalam sejarah perekonomian bangsa Indonesia, kehadiran UMKM ini diakui oleh semua pihak sebagai pemegang perekonomian nasional, penopang, ya. Bahwa dalam sejarah perekonomian bangsa Indonesia, kehadiran UMKM ini diakui oleh semua pihak sebagai penopang perekonomian nasional. Bayangkan, penopang. Luar biasa kan? Nah, para pelakunya tetap saja bisa disebutkan eksis, mampu eksis gitu loh. Para pelakunya tetap saja mampu eksis dan bertahan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi dan krisis moneter. Jadi kita bisa lihat pada 97-98 terjadi krisis ekonomi, krisis moneter. Tapi ternyata UMKM lah yang bisa bertahan. Nah, ketika sekarang saya mengalami masa-masa yang sulit ketika 97-98. Tapi tahun 99 saya bisa bangkit. Karena ketika krisis itu saya malah buka usaha. Kemudian di tahun 99 akhir saya buka usaha baru di Bali, namanya PT Baligo.com. Ketika saya membuka usaha di sana sejak awal tahun 2002 saya mengalami musibah di Bali, adanya bom Bali. Saya mengalami 97, 2002. Nah, kemudian sekarang saya juga di 2020 mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Nggak ada job. Kalaupun ada, tidak signifikan. Karena kenapa? Kerjaan saya kan mengumpulkan orang, bikin keramaian, ya, ngumpulin orang, bikin keramaian dan segala macam. Sementara itu nggak boleh. Oke. Tapi saya harus tetap eksis dan bertahan. Alhamdulillah berubah yang dari offline menjadi online. Nah, makanya sekarang saya ada di channel Jadi Pengusaha untuk bisa mendelivery pesan dan visi misi kita bagaimana untuk bisa jadi pengusaha. Dan saya ingin berbagi di channel ini kepada teman-teman semuanya agar bisa tetap bertahan di segala krisis, di segala masalah. Karena pengusaha itu harus kuat, nggak boleh mentalnya loyo, nggak boleh mentalnya cengeng. Karena kenapa? Kalau orang bilang enaknya jadi pengusaha, mereka belum pernah aja jadi pengusaha. Kenapa? Mereka harus banyak dipikirin. Dulu kalau kita jadi karyawan, bekerja dengan orang lain, kita nggak perlu mikirin
bagaimana kita membayar gaji karyawan. Tapi ketika jadi pengusaha kita harus mikirin biaya operasional, biaya kantor, biaya bayar gaji, biaya produksi, dan segala macamnya. Oleh karena itu, makanya kita harus strong, kalau kata orang, harus kuat. Karena apa? Kalau kita nggak kuat, ya nggak bisa deh kita sukses. Dan semangatnya nggak boleh ada kata stop terbatas, harus terus, harus punya semangat. Oke, nah sekarang kita coba balik lagi. Bagaimana UMKM naik kelas? Oke. Namun dalam perjalanannya UMKM juga bisa dibilang banyak yang menggembirakan karena besarnya pengaruhnya terhadap perekonomian. Ternyata UMKM ini tidak terlepas dari banyak permasalahan juga. Nah, bisa dikatakan permasalahan itu tersebut adalah hal-hal yang juga mesti diperhatikan. Masa-masa itu juga harus diperhatikan dan membutuhkan prioritas dalam penanganannya supaya ketika ditangani tepat dan cepat sehingga masalahnya bisa segera selesai. Oke, selanjutnya kita juga tahu bahwa teman-teman para pelaku UMKM ini sekarang ini sudah banyak yang memanfaatkan media komunikasi. Kenapa? Dengan media komunikasi ini, teman-teman pelaku usaha UMKM ini bisa mempromosikan, membantu sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasinya, produknya, jasanya, di mana lokasinya, buka jam berapa, produknya apa, harganya berapa, dan sebagainya. Informasi yang ingin disampaikan kepada para konsumen dan calon konsumennya bisa dijalankan setiap saat, setiap waktu. Nah, makanya manfaatkan media komunikasi ini dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa naik kelas. Nah, oke, kita coba selanjutnya nih, kita kupas lagi. Di dalam permasalahan yang terjadi UMKM itu ada 4 hal ya. Yang pertama, akses permodalan. Oke, yang kedua, akses pasar. Yang ketiga, bidang produksi dan perizinan. Yang keempat, kualitas SDM. Kali ini saya akan bahas dulu dari sisi akses permodalan dulu ya. Saya akan fokus di akses permodalan. Nah, nanti akses pasar, bidang produksi dan perizinan, dan kualitas SDM itu akan saya buatkan sesi-sesi khusus sehingga penyampaiannya bisa lebih utuh. Oke, saya akan masuk ke akses permodalan. Oke, kita coba lihat ya. Apa sih yang menjadi indikator UMKM naik kelas? Yang pertama, kalau kita menjadi pelaku usaha UMKM, total penjualan dan aset yang dimiliki itu haruslah meningkat. Penjualannya menaik, asetnya nambah. Contoh, awal dia buka usaha, mungkin hanya bisa sehari memproduksi 100 pieces kue misalnya. Dengan aset dulu hanya punya mesin, misalnya mixer, oven, dan sebagainya. Namun seiring waktu penjualannya naik dari 100, 200, dan sebagainya. Kemudian asetnya juga nambah, gitu ya. Itu salah satu indikator UMKM naik kelas. Yang kedua, banyak pelaku usaha itu yang tadinya informal dan harus berubah menjadi formal. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Saya ngalamin. Ketika saya resign jadi karyawan di 2006, saya waktu itu resign dari kantor, belum punya perusahaan. Tapi yang saya punya apa? Semangat sama knowledge yang ada di otak saya. Kenapa? Ya saya sebagai profesional IT selama 16 tahun sudah banyak mengalami pekerjaan-pekerjaan yang skala nasional dan internasional, menangani proyek skala kecil, menengah, dan besar. Kemudian saya juga sudah biasa mengkoordinir, mengelola orang dalam jumlah besar, dan ya cukuplah menurut saya. Karena selama 16 tahun, tapi selama 16 tahun saya bekerja sebagai profesional IT, saya juga nyambi-nyambi untuk bisa dapat pendapatan. Nah, ketika saya di 2006 resign, saya hanya membuat kartu nama dan kemudian membuat tulisan jasa yang saya tawarkan. Coba bayangin, dari seorang IT profesional, saya menawarkan jasa event organizer. Gimana? Nyambung nggak? Nggak kan? Jaga sembung naik Mercy, nggak nyambung sih. Tapi saya yakin. Karena apa? Di event organizer saya yakin saya bisa. Karena apa? Pengalaman dulu saya pernah membuat acara-acara waktu di sekolah, kemudian di kampus, kemudian di lingkungan masyarakat. Saya yakin, dan kemudian saya juga belajar gitu ya. Oke.
Dari yang saya dari saya nggak punya badan usaha, saya nabung. Ketika saya dipercaya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, saya nabung. Akhirnya di 2011, bismillah, saya datangi tetangga saya yang bekerja sebagai notaris. Namanya Pak Hazirudin. Pak Hazir, saya ingin punya badan usaha nih. Kira-kira bisa pakai apa ya Pak? Dijelaskan oleh dia. Ada CV, ada PT. Karena kemampuan saya hanya bisa untuk bangun CV, ya udah Pak, saya CV dulu deh. Oke. Saya bayarin dan kemudian tercatat di akta notaris, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian saya punya badan hukum. Oke. Itu saya ya. Tapi teman-teman UMKM yang tadinya informal bisa menjadi formal. Caranya bagaimana? Datang ke pengurus kelurahan atau dari RT RW, kemudian ke kelurahan. Nanti di kelurahan teman-teman bisa yang namanya punya NIB, nomor induk berusaha ya. Oke, sehingga itu akan jadi formal gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah karyawannya meningkat. Yang tadinya diri kita sendiri yang usaha, yang bekerja, kemudian lambat laun nambah orang, nambah karyawan, sehingga karyawannya bertambah dan pembagian tugas jadi merata begitu. Oke ya. Indikator UMKM naik kelas yang keempat adalah pelanggan yang dilayani meningkat. Karena tadi ordernya nambah, juga pasti orang pelanggan nambah. Karyawannya banyak, juga kita harus menjadi nambah hasil produknya. Kemudian kita juga lihat meningkatnya pajak dibayarkan. Yang tadinya informal kan secara menjadi formal. Oke, kita harus bayar pajak. Oke. Selanjutnya, indikatornya adalah kenaikan kualitas sumber daya manusia yang harus bertambah. Tadinya kita yang sendiri ngerjain, sekarang ada anak buah. Anak buah kita, karyawan kita ajarin cara bekerja yang baik, cara memproduksi yang baik, cara mengirim produk, melayani dan segala macam. Harus ada pendelegasian. Sehingga apa? Kita nggak menjadi capek sendirian, karena kita berbagi tugas, berbagi beban, dan berbagi rezeki yang pasti kan, karena kita bayar gaji. Kalau karyawan kita kerjanya bagus, kasih bonus supaya dia tambah semangat, oke? Nah, yang ketujuh, indikatornya adalah produksi barang harus meningkat. Karena karyawannya sudah nambah, berarti produksinya harus meningkat. Produknya harus jadi banyak agar ada keuntungan, agar hasil yang dituju, target goals-nya terpenuhi. Oke. Yang kedelapan, indikatornya UMKM naik kelas. Administrasi dan keuangan meningkat. Artinya yang tadinya mungkin tidak tertulis tercatat, pelan-pelan cari aplikasi gratisan dulu buat kasir, buat pencatatan, bisa pakai Excel dan sebagainya. Harus tertulis agar nanti bisa masuk ke bankable, agar kita bisa terakses ke perbankan, agar bisa dapat penguatan modal dan sebagainya. Karena dengan adanya administrasi dan keuangan yang tercatat, kita akan bisa dapat kemudahan. Nah, yang kesembilan, dana yang diakses dari perbankan meningkat. Karena yang tadinya informal menjadi formal, kemudian ada administrasi, kita bisa mengakses bankable. Nah, ini 9 indikator untuk bisa jadi UMKM naik kelas. Oke, saya rasa itu dulu. Nah, untuk ikut kelanjutannya, bagaimana usaha UMKM ini bisa naik kelas selanjutnya, bagaimana menyelesaikan masalahnya, tetap di channel Jadi Pengusaha dengan cara bagaimana? Ya, silahkan like, share, dan tombol tekan lonceng di bawah ini ya, agar teman-teman bisa mengikuti terus apa informasi dan kemudian kegiatan apa, pelatihan, workshop, di seminar maupun webinar kita yang akan lakukan, bahkan akan ada sekolah Jadi Pengusaha. Tetap ya di channel ini bersama Nyoman Heru. Jadi Pengusaha.